Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Benny Sopyan, kembali berbicara meraih impian. Pernahkah kamu mengenal seseorang yang dalam sebuah pergaulan, apakah itu di kampus atau di kampung? Jika orang itu datang, seketika pikiran kita yang muncul dalam kepala kita, ya, dia lagi. Orang yang hanya dengan melihatnya saja sekilas, kita semua langsung merasa ada efek negatif dalam diri kita. Sebuah obrolan dalam kelompok yang semula seru, tapi dengan datangnya dia, tiba-tiba pembicaraan jadi basi dan tidak menarik. Pelan-pelan orang menyingkir dan menarik diri dari situ. Dan biasanya dia dijauhi oleh banyak orang. Jika dipikir memang kasihan sih. Tetapi orang seperti itu selalu ada dalam lingkungan kita. Lebih menyedihkan lagi, orang seperti itu sering tidak merasa bahwa pasti ada yang salah dalam dirinya. Nah, sebaliknya ada orang yang hanya dengan mendengar namanya saja, kita seketika menjadi semangat dan senang. Apalagi jika orang itu datang. Semua mendadak jadi gembira dan obrolan langsung semarak. Kelompok diskusi jadi lebih seru. Orang-orang datang bergabung ingin mendengar apa yang dia bicarakan. Intinya, dia sangat populer dan menyenangkan, pembawa spirit dalam lingkungan. Dari kedua contoh yang saya sudah sebutkan tadi, yang saya ingin sampaikan bahwa semangat itu menular. Nah, apa sebenarnya yang menjadikan dua orang tersebut menjadi sangat berbeda dan memiliki efek yang berkebalikan buat lingkungannya? Mari kita lihat bersama bahwa orang pertama kurang disukai oleh teman-temannya. Apa yang sebenarnya dia tampilkan? Apa yang sering dikatakannya? Ternyata orang-orang seperti itu terlalu banyak menceritakan tentang dirinya sendiri. Dan dalam ceritanya itu begitu banyak informasi yang dibesar-besarkan. Ya, ia adalah seorang pembual yang sangat membosankan. Bahkan mungkin kita sampai bisa mengingat semua hal tentang dirinya. Karena ia selalu menceritakan itu berulang-ulang, sampai kadang membuat kita menguap dan terserang kantuk. Dia bercerita tentang betapa hebat dirinya. Dan kebanyakan itu membuat kita semakin tidak percaya dengan cerita-ceritanya. Dan kita mulai mencari cara untuk meninggalkan diskusi atau mengakhiri pembicaraan. Sekali-kalinya dia menceritakan tentang orang lain, maka yang dia katakan adalah hal-hal yang buruk dan mengesalkan. Kasihan bukan? Bagaimana bisa orang menjadi seperti itu? Ternyata itu disebabkan bahwa orang itu hanya tertarik kepada dirinya sendiri. Dia menjadikan semua yang di dunia ini berpusat hanya pada dirinya. Muncullah sikap selfish dan mementingkan egonya sendiri. Dan kebanyakan orang seperti ini akan mengalami kesulitan bergaul dan tidak memiliki teman. Nah, cobalah untuk melakukan introspeksi. Berkacalah apakah diri kita seperti itu. Coba untuk merenung sesekali. Apakah kita memiliki minat dengan kebaikan orang? Atau pikiran kita malah dipenuhi dengan pikiran jelek tentang orang lain? Ada satu figur yang belakangan ini viral karena sikap-sikapnya yang selalu julid dan bicara dengan ujung bibir naik dan menyebalkan semua orang. Ya, itulah Bu Tejo, karakter dalam sebuah film pendek yang terkenal karena bicaranya yang selalu mendominasi. Dia menyindir-nyindir orang lain dari sudut pandang yang negatif. Orang yang selalu melihat kehidupan secara pesimis, menilai segala sesuatu dari sudut pandang yang negatif. Ini jelek, itu jelek. Dunia ini baginya hanya dipenuhi masalah dan gangguan yang merusak perasaan. Tahukah kamu bahwa bergaul dengan orang seperti Bu Tejo itu seringkali makan hati dan bikin hidup kita menjadi negatif. Kita jadi terpengaruh oleh omongan-omongan julidnya. Dan kita jadi ikutan julid deh.
Jadi sebaiknya memang kita menghindari bergaul dengan orang seperti itu. Nah, di sisi lain ada orang yang selalu berpikir positif, memandang kehidupan penuh dengan harapan dan semangat yang membuat kita merasa senang berlama-lama bicara dengan dia. Orang itu memiliki minat dengan kebaikan orang lain dan memberikan penghargaan ataupun pujian yang tulus tanpa manipulasi. Orang yang selalu mendukung bukan karena basa-basi. Terkadang dia akan menyampaikan sesuatu yang pahit dengan cara yang objektif. Dan orang seperti itu biasanya tidak akan memaksa kita atau mencampuri kita mengambil keputusan. Dia orang yang bijaksana. Orang itu berkata baik kepada kita bukan karena ada maunya. Bukan hanya karena dia menginginkan sesuatu dari kita. Dia orang yang positif dan menjalani hidupnya dengan keceriaan. Carilah teman yang seperti itu, karena semangat itu menular. Keberadaannya akan berpengaruh baik dalam hidupmu dan akan memudahkan perjalananmu meraih impian. Ada pepatah lama yang sangat bermanfaat untuk diingat. Jika kamu ingin mengetahui watak seseorang, lihatlah dengan siapa dia bergaul. Jadi, bergaullah dengan orang-orang yang membuatmu bersemangat menjalani kehidupan. Lupakan orang yang berusaha menarikmu ke dalam kubangan sampah pikiran negatif. Itu lebih banyak mudorotnya. Carilah sahabat yang kalimat-kalimat yang diucapkannya menjadi pendorong dalam misimu meraih tujuan hidup. Kita harus selalu melihat bahwa dalam pergaulan ada orang yang mesti kita dekati dan ada orang yang sebaiknya kita jauhi. Dan sekali lagi, kita harus tegas kepada diri kita sendiri agar tidak bergaul terlalu dekat kepada orang-orang yang membawa pengaruh buruk terhadap kehidupan kita. Berteman atau bersahabat adalah jalan penting yang bisa mempengaruhi keadaan seseorang. Jika benar persahabatannya, maka akan ada banyak ilmu, hikmah, dan manfaat yang bisa kita petik. Namun jika salah cara dan sosok bertemannya, maka percikan kesalahan itu juga akan menimpa diri kita. Banyak orang yang terjerumus ke dalam lubang kemaksiatan dan kesesatan karena terpengaruh teman yang salah. Tapi, tidak sedikit orang yang mendapatkan keberhasilan dan banyak kebaikan disebabkan bergaul dengan teman-teman yang positif. So, pandai-pandailah memilih teman dekat yang dapat mendukung perjalananmu meraih impian.